Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Seperti biasa, Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor. Kali ini, Kang Restu akan menceritakan lanjutan dari cerita kemarin, yaitu tentang Terminal Angker. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya, serta like video ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Ini dia ceritanya. Sesampainya di rumah Purwanto, dia melihat Dimas belum tidur juga. Dia pun langsung menampakkan wujudnya. "Nih bro." Tuyul pun langsung memberikan uang itu kepada Dimas, yang bengong melihat kemunculan tuyul secara tiba-tiba. Lebih bengong lagi setelah melihat uang kertas yang masih baru. "Nah, itu uang 1 juta. Kamu bisa beli mobil remote yang bagus." Tak ada kata yang keluar dari mulut Dimas. Dia pun mulai sibuk dengan alam pikirannya tentang mobil yang bagus dan besar. Dan tuyul itu merasa matanya mulai mengantuk. "Sudah ya, aku mau tidur lagi," ucap tuyul itu. Dia pun kembali mengecilkan dirinya dan masuk ke dalam lonceng itu. Mungkin Dimas terlalu lelah membayangkan malam ini terasa waktu bergerak begitu lama. Padahal dia ingin segera pagi, lalu menyerahkan uang itu kepada ibunya. Kemudian dia ikut ke toko mainan dan membeli mobil bagus. Dimas pun saat itu terkulai dalam tidurnya. Pada pagi harinya, seperti biasa kebanyakan ibu rumah tangga, istri Purwanto pun membersihkan rumah dimulai dari kamarnya, kemudian kamar anaknya. Dia membuka pintu kamar melihat Dimas yang masih tertidur. Biasanya ia membangunkan anaknya untuk berangkat ke sekolah. Tapi hari ini adalah hari Minggu, jadi dia pun membiarkan anaknya itu tetap tertidur. Tangan terambil wanita itu dengan cekatan merapikan bantal dan spray yang berantakan, tanpa menyentuh tubuh anaknya. Tapi tunggu dulu. Mata wanita itu terbelalak kaget demi melihat lembaran uang kertas yang tertindih kepala anaknya. Perlahan dia pun menggeser kepala Dimas dan tangannya mulai mengumpulkan uang tadi. Kemudian dia pun mengamati lembar demi lembar uang kertas yang mungkin ia pikir itu uang mainan belaka. Namun saat itu otaknya mulai bekerja. Dia tak merasa membelikan uang mainan. Kalaupun ada, itu pasti adalah uang mainan yang terdapat di monopoli. Bentuknya pun juga berbeda. Setelah lama ia termenung, mereka-reka tentang uang itu asli atau hanya mainan. Kalau itu uang beneran, kenapa bisa ada di kamar anaknya? Jangan-jangan suamiku mendapat rezeki banyak, tapi dia tidak bilang. Tapi rezeki apa? Dia kan tak pernah mendapat uang sebanyak ini, ucap istri Purwanto di dalam hati. "Bu, ibu, kopi aku mana?" Suara suaminya mengejutkannya. Iya mas, maaf mas. Mas, tolong kesini dulu." "Ada apa toh bu?" Purwanto pun segera menemui istrinya. "Ini apa mas?" "Lah kok malah tanya sih? Ya jelas itu uang toh bu." "Uang? Uang siapa mas? Apa mas dapat rezeki banyak, lalu menaruhnya di kamar Dimas agar aku tidak tahu? Mas mulai curang ya?" Tunggu. Aku tidak mengerti maksudmu bu. Aku tidak pernah selingkuh masalah uang. Lagi pula, dari mana aku mendapat uang sebanyak itu? Sekarang ceritakan, bagaimana ceritanya sampai kamu memegang uang sebanyak itu?" Kemudian istri Purwanto pun bercerita tentang uang itu. "Oh, kalau begitu, jawaban yang pastinya hanya Dimas yang tahu bu. Ya sudah, sebaiknya kita menunggu dia bangun saja." Purwanto dan istrinya pun berniat untuk meninggalkan kamar anaknya. Namun Dimas terjaga dari tidurnya dan langsung memanggil ibunya. "Ibu, ayo sekarang kita ke toko mainan. Aku mau membeli mobil yang pakai remote." "Ke toko mainan?" "Iya, aku punya uang banyak dan pasti cukup untuk membeli mobil-mobilan bu. Ayo," kata Dimas. Dia pun semangat tanpa memperdulikan kedua orang tuanya yang nampak kebingungan. Tapi
Kamu dapat uang dari mana, Tole? Tanya Purwanto dengan pelan. Dari teman aku, Pak. Kali ini kedua orang tua Dimas pun bertambah bingung. Teman? Le Tole, kamu ini kan gak pernah kemana-mana. Terus kamu dapat teman di mana? Ada, Pak. Dia tinggal di dalam sini, jawab Dimas, lalu mengambil liontin kecil berbentuk kenta. Ini kan cuma bandul kalung, Le. Masa ya teman kamu tinggal di dalam sini? Ah, ayah gak percaya. Ayah mau lihat. Nah, sekarang aku akan memanggil temanku itu, supaya ayah dan ibu percaya. Kemudian Dimas pun membalik benda berbentuk lonceng itu, dan dia lalu menekan tombolnya. Kamu sudah mulai berfantasi, Le, seloroh Purwanto. Namun matanya memandang takjub saat benda kecil itu mulai bersinar. Mula-mula redup dan terang dan semakin terang. Asap putih pun menyelubungi benda itu semakin besar dan sesosok makhluk bertubuh kecil keluar dari dalam benda itu. Makhluk itu merubah wujudnya lebih besar sampai seukuran Dimas. Ada apa? Kamu membangunkan aku, kawan? Tanya makhluk yang tak lain adalah si tuyul. Ini ayah dan ibu aku. Mereka tidak percaya kalau aku punya teman. Hah? Kamu anak yang di terminal semalam kan? Kenapa kamu mengikuti aku sampai rumahku? Seru Purwanto yang sudah tahu siapa makhluk yang berdiri di hadapannya sekarang. Maaf, Om. Aku sudah tidak punya siapa lagi sejak majikan aku meninggalkan aku di bus semalam. Dan aku pikir Om orang yang baik dan pasti mau menerima aku jadi pesuruh di rumah ini. Aku janji, aku akan penuhi segala keinginan Om dan Tante, seperti aku menepati janjiku pada Dimas, balas tuyul dengan nada memelas. Tapi, kamu bukan manusia, dan aku juga tidak mau mencuri uang dengan cara kamu yang mencuri. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak mau melakukan pesugihan atau apapun namanya. Om tidak melakukan pesugihan, seperti majikan aku yang sengaja membeliku demi mendapatkan kekayaan. Aku datang ingin membantu Om atas keinginanku sendiri. Tapi jika memang Om menolak dan melarangku untuk tinggal bersama, aku akan pergi dan mencari orang yang punya hati, yang mau merawat dan juga mengasihi aku. Tidak, kamu jangan pergi. Siapa nama kamu? Tiba-tiba istri Purwanto pun memotong. Orang-orang menyebutku tuyul, Tante. Kalau suami saya tidak mau melihara kamu, tidak apa. Biar saya dan Dimas yang menerima kamu di rumah ini. Sepertinya Dimas senang punya teman seperti kamu, dan dia tidak akan sendirian lagi, kata istri Purwanto seraya melirik suaminya. Dan Purwanto pun hanya angkat bahunya dengan pasrah. Ya sudah, sekarang kamu jangan panggil tante ya. Kamu panggil ibu saja. Sebaiknya kamu juga jangan pakai nama tuyul. Enggak enak atau didengarnya. Aku juga setuju, Bu. Dia jangan pakai nama tuyul. Tapi siapa ya? Oh iya, aku ingat. Dia itu kan hantu, tapi hantu yang baik. Aku jadi ingat film Casper. Hantu yang baik itu sih, Bu. Sebaiknya kita kasih nama Casper aja, Bu. Hantu yang baik hati. Wah, bagus itu. Tapi Casper kan berkulit putih, sedangkan tuyul ini berkulit hitam legam, sahut ibunya. Aku juga bisa merubah wujudku, tapi nanti kamu kalah ganteng sama aku, Dimas. Ya wes, itu gak masalah. Yang penting sekarang nama kamu adalah Casper. Ingat itu. Iya, Bu. Aku akan ingat kalau namaku adalah Casper. Casper, sekarang ibu dan Dimas mau pergi ke toko. Kamu mau makan apa? Sejenak tuyul yang sudah berganti nama menjadi Casper pun berpikir. Ikan, serunya kemudian. Oh ya sudah, kebetulan ibu tadi goreng ikan. Kamu ambil sendiri di dapur ya. Bukan ikan goreng, Bu. Aku kan bukan manusia. Makananku tentu yang mentah-mentah, ikan mentah, dan daging mentah yang masih segar. Ikan. Kalau kamu mau, kamu bisa makan sepuasnya di sana, di Tambak Bahandoyo.
Dia saudagar ikan jenis apa saja yang kamu suka. Di mana rumahnya, Bu? Di ujung jalan, beberapa rumah dari sini. Rumahnya 2 lantai dan paling mewah. Oh, kalau itu sih aku sudah tahu. Ya sudah, nanti aku ke sana. Perutku juga sudah lapar. Sejak tadi keroncongan terus. Tanpa menunggu jawaban dari sang ibu, Casper pun langsung meluncur menuju rumah yang ditunjukkan oleh Aisyah, ibunya Dimas. Perang dingin pun terjadi. Terus terang Purwanto menolak keinginan istrinya untuk memelihara si bocah gundul yang kini dipanggil Casper. Tapi upaya Purwanto untuk mengingatkan Aisyah itu hanya sia-sia. Sudahlah mas, kita ini kan tidak menjalani atau melakukan pesugihan, atau menyupang, atau juga ngepet dan sebagainya mas. Casper itu makhluk itu datang sendiri. Dia mengikuti kamu karena dia tahu kalau kita membutuhkan uang. Lagi pula aku sudah bosan hidup miskin mas. Dari dulu kita memang sudah miskin. Dulu kamu menerima aku dalam keadaan miskin. Aku tak mau menerima bantuan dari ayah, walau dia terbilang orang yang berkecukupan. Dan kamu mau hidup bersama aku dari nol, dari titik yang paling rendah. Iya, aku memang menerima kamu. Saat itu aku pikir tak mungkin kamu membiarkan aku menderita mas, dalam keadaan yang serba kekurangan. Aku pikir kamu akhirnya akan meminta pada ayahmu. Tapi ternyata dugaanku salah. Kamu membiarkan aku tenggelam dalam lumpur kemiskinan. Bahkan sampai Dimas lahir pun kamu tak mau merubah pikiranmu mas. Untuk apa kekayaan ayah kamu? Kamu itu kan anak satu-satunya, anak tunggal, pewaris tunggal. Apa kamu berharap jika ayahmu telah tiada, seluruh harta warisannya akan kamu berikan kepada yayasan ketimbang untuk keluarga kita? Apa kamu pikir semua tanah milik ayahmu akan kamu wakafkan kepada orang lain? Sudah, aku tidak suka bertengkar hanya karena kehadiran makhluk itu. Semua terserah kamu. Tapi aku hanya mengingatkan, kalau ini yang akan membuatmu menjadi sesat. Aku tak mau anakku memakan dari hasil mencuri milik orang lain. Tapi Dimas senang kok mas. Dia bisa memiliki apa yang tidak kamu berikan padanya. Purwanto hanya terdiam. Dia merasa percuma berdebat dengan istrinya yang mulai gelap hati. Maka dia pun keluar rumah, melangkah tanpa tujuan yang pasti. Dan langkah Purwanto pun terhenti saat dia ingat kalau di depannya adalah rumah Zulham, sahabat baiknya yang menolong dia saat terpuruk. Dan akhirnya dia pun bekerja di terminal sebagai seorang pencuci mobil bus malam. Purwanto pun melangkah ke rumah itu dan lalu mengetuk pintunya. Selang beberapa lama kemudian, Zulham pun keluar. Sejenak dia memperhatikan wajah Purwanto yang terlihat kusut itu. Kamu kenapa Pur? Kelihatannya seperti ada masalah. Tapi ya duduklah dulu. Aku akan buatkan kamu kopi, biar wajahmu itu tak terlalu terlihat kusut. Sambut Zulham, lalu dia pun masuk ke dalam rumahnya. Tak berapa lama Zulham pun kembali dengan 2 gelas kopi. Di belakangnya istri Zulham. Dia pun membawa sepiring gorengan ke Tela. Mas Pur, kok tumben lo siang-siang main kesini? Apa ndak sebaiknya tidur dulu, biar nanti sore berangkat kerja dengan stamina yang bugar? Sela istri Zulham. Entahlah mbak, aku pusing mikirin istriku. Loh, memangnya istri kamu kenapa lagi? Bukannya kamu sekarang sudah bekerja dan punya penghasilan meski tak seberapa? Itulah mbak, pada awalnya memang begitu. Tapi gara-gara makhluk jelek itu, semua jadi berubah. Makhluk jelek? Apa maksudmu Pur? Sebenarnya Purwanto tidak ingin menceritakan tentang keberadaan makhluk yang kini sudah diberi nama Casper. Tapi dia tak bisa menyembunyikan kejengkalan hatinya. Kamu ceritakan saja masalah kamu Pur. Mungkin dengan bercerita, hatimu jadi sedikit lega. Dan kalau kami bisa membantu, tentu akan kami bantu. Ingat Pur, kita ini bukan hanya teman kerja, tapi aku sudah menganggap kamu seperti saudara sendiri. Zulham mencoba membujuk. Iya loh mas, kami di sini juga akan dengan senang hati. Seandainya Mas Pur selalu terbuka pada kami. Bukankah kita sebagai saudara harus bisa saling bantu mas?
dalam segala suka dan duka, sambung istri Zulham. Akhirnya Purwanto pun dia menceritakan apa yang telah terjadi pada istri dan anaknya. Padahal dia sebenarnya malu dan tak ingin menceritakan keburukan sikap istrinya. Tapi dia juga tak tahu harus berbuat apa. Dan benar juga dengan apa yang dikatakan istrinya Zulham. Hati Purwanto kini agak tegang setelah semua ia ceritakan. Jadi, makhluk yang pernah memasukkan uang ke sakumu itu mengikuti kamu? Tanya Zulham mengingat kejadian di terminal. Dia menaruh semacam leontin dengan bentuk kenta. Dan leontin itu tempat dia tinggal di dalamnya. Jadi leontin itu bisa berfungsi sebagai sinyal. Maka dia dengan mudah menemukan keberadaanku. Jawab Purwanto. Pikirannya terus-menerus menerawang akan bagaimana nanti nasib istri dan juga anaknya jika terus-menerus memelihara makhluk buruk rupa itu. Bahkan Purwanto merasa segan untuk makan dan ngopi di rumah. Dia tak mau memakan makanan pemberian istrinya walaupun dengan menu lain dari sebelumnya. Begitulah wanita. Sekali dia menemukan kesenangan, dia lupa untuk kembali mengenal siapa dirinya. Uang mulai membuat mata hati istri kamu gelap, Pur. Sehingga dia berpikir, mana mungkin kamu bisa memberikan uang sebanyak itu? Kata Zulham menanggapi. Tapi aku enggak, Thomas. Aku selalu nerima berapapun uang yang kamu dapatkan. Dan aku tidak akan pernah menuntut lebih dari kamu, Mas. Istri Zulham pun merasa tersinggung juga sebagai wanita. Iya, tapi kita nggak tahu juga. Seandainya kamu ada di posisinya Aisyah. Mudah-mudahan aku kuat iman, Mas. Dan jangan sampailah kita melakukan hal yang menyimpang dari agama. Itu kan musyrik. Walaupun si Tuli itu bilang dia datang atas kemauannya sendiri, karena dia melihat Purwanto memang orang baik. Jadi, apa yang harus aku lakukan sekarang? Rasanya untuk pulang ke rumah pun aku sudah malas. Purwanto pun meminta pendapat. Belum ada. Sebaiknya kalau kamu memang gak mau pulang, kamu bisa tinggal di rumahku dulu untuk menenangkan hati dan pikiran. Aku tahu ini memang pilihan yang berat buat kamu. Kamu menyayangi keluarga, sementara keluargamu mulai hanya dengan sesuatu yang baru. Ya sudah, terima kasih atas kebaikan Mas dan Mbak. Mungkin aku bisa pulang ke rumah orang tuaku dulu. Iya, itu lebih baik. Jadi bila istrimu bertanya sama aku bisa kasih tahu nanti. Tapi maaf ya Pur, aku gak bisa mencampuri urusan rumah tangga kalian dalam soal ini. Aku gak mau membuka keburukan atau aib istri kamu. Iya Mas, seharusnya aku juga tidak menceritakannya. Namun perasaanku kacau, Mas. Ya sudahlah, Mas Pur tidak apa-apa. Biarkan dulu istrimu bermain dengan hayalannya, sambung istri Zulham. Tapi aku khawatir dia menikmati itu hingga dia kebablasan. Padahal konsekuensinya sangat jelas. Makhluk gaib apapun namanya tidak akan memberikan sesuatu dengan percuma. Suatu saat dia pasti akan meminta timbal balik atas pemberiannya itu, kata Purwanto dengan yakin. Oh ya, jadi nanti malam kamu tetap berangkat kerja kan? Tanya Zula mengalihkan pembicaraan. Ya kerja Thomas, itu kan sudah jadi profesi aku sekarang. Balas Purwanto membayangkan suasana terminal yang ramai bila siang hari. Namun pada malam hari, terminal itu ibaratnya terminal hantu. Terbayang pula wajah teduh dari seorang pelayan warung kopi langganannya, yang sudah sejak lama selalu menjadi teman curhatnya apabila dirinya itu mendapatkan masalah. Wanita yang ia panggil dengan Mbak Mirna, yang selalu bisa memberikan solusinya. Iya, mungkin aku lebih tenang jika bisa berdiskusi dengan Mbak Mirna. Bisik hatinya yang entah kenapa tiba-tiba teringat pada wanita itu. Purwanto pun permisi dan meninggalkan rumah Zulham. Kemudian dia melanjutkan langkahnya menuju rumah kedua orang tuanya. Wanto, sudah berapa lama kamu ndak nili bopo karo Simbo? Apa kamu sibuk terus sehingga lupa sama orang tua? Sambut ibunya saat melihat kedatangan Purwanto. Entahlah Mbok, aku sekarang baru kerja jadi pencuci bus. Ya, daripada nganggur. Jadi pencuci bus?
Berapa penghasilannya dalam satu hari? Ya nggak pasti, Mbok. Tergantung berapa banyak bus yang aku cuci. Wanto, kalau kamu mau, kamu kan bisa meneruskan usaha Bopo. Mau jadi petani sayur, atau kamu bisa membuka usaha sendiri. Aku kesini bukan untuk itu, Mbok. Aku lagi pusing dengan kelakuan istriku sejak kemarin malam. Kenapa dengan Aisyah? Bukankah dia perempuan baik, penuh pengertian, dan selalu menerima apa adanya? Iya, Mbok. Tapi ini ada sesuatu yang sulit untuk aku jelaskan. Sang ibu pun hanya mengernyitkan alisnya seakan sudah dipenuhi tanda tanya sebelum ia bertanya. Ya sudah, sekarang kamu ceritakan semua persoalan kamu. Aku sebenarnya malu untuk menceritakannya, Mbok. Aku sendiri heran dengan sikapnya. Kemudian Purwanto pun terpaksa menceritakan apa yang telah terjadi pada istri dan juga anaknya. Jadi Dimas Fauzan berteman dengan makhluk tuyul itu. Pantas saja kalau istri kamu itu mempertahankan makhluk itu. Sebab secara penghasilan kamu juga tidak mungkin bisa mendapatkan uang 1 juta dalam sekejap. Tapi si Mbok khawatir kalau istri kamu dan anak kamu semakin hari semakin keenakan mendapat hasil tanpa harus bekerja. Simbok pun hanya memandangi anak satu-satunya dengan prihatin. Apa tidak sebaiknya kamu buang saja Leontin tempat tinggal makhluk itu? Aku juga berpikir begitu, Mbok. Tapi aku takut mereka semakin membenci dan menjauhi aku, Mbok. Kamu bilang pada istri dan anakmu kalau kamu akan memenuhi semua permintaan mereka. Bobok kamu kan mempunyai harta banyak. Semua untuk kamu, Purwanto. Hanya kamu yang kami miliki. Kamu ambil semua harta kami demi keluarga kamu. Iya, Mbok. Tapi tidak untuk saat sekarang. Sebenarnya aku ingin mendidik anakku untuk belajar hidup sederhana, prihatin dalam keadaan, dan mereka menurut. Namun sejak kehadiran makhluk itu, semua jadi berubah. Rumah yang biasa sejuk untuk berteduh kini terasa begitu panas dan gerah. Aku tak lagi betah tinggal di sana, Mbok. Aku juga tidak bisa makan dan minum dari hasil makhluk itu. Purwanto pun mengeluarkan isi hatinya yang penuh kekecewaan. Ya sudahlah, sekarang kamu istirahat dulu. Apa nanti malam kamu mau ke terminal juga? Iya, Mbok. Itu kan sudah jadi pekerjaanku. Setelah berkata, Purwanto pun masuk ke dalam rumah orang tuanya. Rumah yang besar dan terasa nyaman, meskipun sudah ketinggalan zaman. Rumah yang belum pernah direnovasi mengikuti perkembangan zaman. Ayah Purwanto lebih suka gaya rumah pribumi ketimbang gaya modern yang pasti cepat bosan. Baginya, rumah tidak harus terlihat mewah, yang paling penting tentram dan damai bagi penghuninya. Purwanto dibesarkan di rumah ini. Dia sangat beruntung mempunyai kedua orang tua yang begitu sangat menyayanginya. Hampir semua tetangga dekat selalu baik dan menghargai keluarga Purwanto karena sikap dan sifat orang tuanya yang sopan dan juga ramah serta welas asih. Tak jarang dari mereka sering meminta tolong pada ayah Purwanto bila dalam kesulitan, terutama ekonomi. Ayah Purwanto tak pernah menolak untuk dimintai tolong. Oleh karena itu, Purwanto kecil banyak yang menyayanginya. Dia juga dihargai karena sifatnya rendah hati. Tapi kini Purwanto sedang galau. Kenyamanan di dalam rumah ini pun tidak seperti dulu. Tubuh Purwanto terbaring di kasur empuk, namun hati dan pikirannya tak terasa nyaman. Berkali-kali dia mencoba memicingkan mata namun sulit untuk tidur. Maka saat itu dia pun pergi ke warung untuk membeli kopi. Setelah menyeduhnya, dia kembali duduk di teras rumah sambil menunggu ayahnya kembali dari perkebunan. Namun lagi-lagi, bayangan Mbak Mirna sempat melintas di benaknya. Perempuan usia 27 tahun, berambut panjang dengan tinggi semampai dan murah senyum. Murah senyum? Tentu saja Mbak Mirna kan pedagang yang harus murah senyum dan juga ramah kepada pembeli. Namun di mata Purwanto, senyum Mirna seakan bukan itu. Atau memang Purwanto sendiri yang salah mengartikannya? Tidak, aku tidak boleh berpikir sampai ke sana. Meski aku tahu dia sebenarnya seorang janda. Lagi pula, aku juga mempunyai istri. Jangan sampai karena hal seperti ini
aku berbuat kesalahan lain yang dapat menghancurkan keluargaku sendiri? Purwanto benar-benar pusing berpikir. Dia kini berdiri di antara dua sisi kehidupan. Jika dia membiarkan anak dan istrinya bersama dengan makhluk itu, dia takut mereka akan semakin tenggelam dalam kubangan lumpur yang dia sendiri ikut bertanggung jawab. Karena dia pula yang menyebabkan si Casper itu ada di rumahnya. Di sisi lain, Purwanto bisa menyelamatkan keluarganya dari pengaruh makhluk itu, yaitu dengan cara mencabut sifatnya untuk tidak meminta kepada orang tuanya, membuang rasa malu untuk kemudian menadahkan tangan kepada orang tuanya. Tapi, maukah Aisyah membuang makhluk itu? Terutama Dimas Fauzan, yang sudah sedemikian akrab berteman. Dan sepertinya Casper tahu itu. Casper seperti sengaja berlindung pada kedua orang ibu dan anak. Dimas memang butuh teman main, apalagi teman yang sangat istimewa seperti Casper. Dia bukan hanya teman main, tapi juga bisa memberi apa yang ia inginkan. Begitu pula dengan Aisyah. Dia mungkin akan mempertahankan agar Casper tetap bersamanya, karena dia butuh sesuatu yang tak bisa dia dapatkan dari Purwanto. Dan pada saat Purwanto tengah mengumbar lamunannya, tiba-tiba ayahnya yang ia panggil dengan sebutan Bopo itu datang dan langsung duduk di sebelahnya. Purwanto agak terkejut juga. Bayangan tentang keanggunan Mbak Mirna lenyap seketika, begitu pula dengan Aisyah dan anaknya Dimas. Loh, sejak tadi Bopo perhatikan kamu kok ngelamun saja. Bagaimana kabar istri dan anakmu? Sepertinya kamu tidak bersama mereka, Pur. Tanya ayahnya sambil merhatikan wajah anaknya yang terlihat bingung. Aku sendirian kok. Kabar mereka sedang tidak baik-baik saja. Loh, memangnya kenapa dengan mantu dan cucuku itu? Purwanto menceritakan secara singkat dengan apa yang terjadi sebenarnya. Ayahnya hanya manggut-manggut, sesekali mengernyitkan dahinya. Nah, ini akibatnya. Semua perempuan hampir sama. Pada masa berpacaran, mereka bisa dan mau menerima seorang laki-laki apa adanya. Karena saat itu hatinya tengah berbunga-bunga, bisa bersama lelaki pilihannya. Semua itu bahasa cinta, yang orang bilang cinta itu buta. Sama seperti istri kamu, Pur. Dia bisa dan mau menerima kamu yang katanya mau hidup mandiri, tanpa bantuan sama orang tua. Tapi ya itu cerita lama. Cerita saat kalian belum mempunyai anak. Dan sekarang, setelah semua kebutuhannya tidak dapat kamu penuhi, mungkin dia masih maklum. Yang penting bisa makan. Dimas juga sudah semakin besar. Kebutuhan kalian pun bertambah, Pur. Sementara kamu sebagai kepala rumah tangga tidak banyak berbuat apa-apa. Kamu hanya mengandalkan hasil dari upah kamu yang Bobok dengar sebagai pencuci mobil bus. Berapa pendapatan kamu? Dan berapa kebutuhan rumah tangga kamu? Maka Bobok tidak heran kalau istri kamu sekarang berubah drastis. Makhluk kecil itu telah menawarkan surga dunia sebagai perangkapnya. Begitu panjang lebar ungkapan keprihatinan sang ayah, hingga membuat Purwanto pun berkaca-kaca pada kedua sudut matanya. Singkat cerita, tibalah di terminal. Purwanto pun langsung bercurhat. Menuntut bagaimana, Thomas? Sulit untuk aku jelaskan, Mbak. Mungkin aku memang harus berpikir untuk mencari pendapatan lebih. Itu memang baik. Demi keluarga Mas Pur, harus kerja ekstra keras. Tapi juga jangan memaksakan diri. Salah-salah Mas nanti jatuh sakit loh. Mirna pun memandangi Purwanto seperti tengah menyelami perasaan lelaki itu. Dan Purwanto sekali melirik pada Mirna. Dia merasa ada desir halus dalam jiwanya. Andaikan aku punya istri seperti Mbak Mirna, mungkin aku akan bahagia. Purwanto berkata liris seakan pada diri sendiri. Hal itu membuat Mirna nampak agak terkejut. Dia pun memandang Purwanto semakin dalam. Apa aku tidak salah dengar, Mas? Tanya Mirna dengan pelan. Tidak. Entah kenapa aku menyimpan perasaan ini. Mungkin Mas Pur hanya butuh pelarian dari masalah, dan aku tak mau untuk itu. Terkecuali Mirna menggantung ucapannya. Kecuali apa, Mbak? Purwanto tak sabar menimpali. Aku menjadi pelabuhan terakhir.
Lanjut Mirna. Purwanto pun termangu mendengar jawaban Mirna yang tak disangkanya. Kita lihat saja nanti. Aku kini sedang ada dalam masa transisi. Entah transisi dalam hal apa. Apakah aku akan merubah sikapku atau tetap bertahan dengan keadaanku? Aku berharap Mas Pur bisa kembali pada keutuhan rumah tangganya, kembali menemukan kebahagiaannya kembali. Tapi jujur, aku belum tahu dengan pasti tentang masalah rumah tangga Mas Pur, dan aku tak mau ikut campur apalagi terlibat di dalamnya. Mbak akan tahu dengan sendirinya. Wah, ternyata rupanya ada angin mamir ini, sehingga membuat mata kalian nampak sejuk saling pandang. Namun mungkin juga ada badai yang tengah memorak-morandakan isi dada kalian, Pur. Baru juga 1 hari diguncang prahara rumah tangga, sudah mau cari ganti. Tanpa mereka sadari, Zulham sudah berdiri di belakang Purwanto yang tengah tenggelam dalam alam pikirannya, menikmati senyuman Mirna yang memang sangat manis alami. Mas Zul, aku kira nggak datang. Iya nih, aku mau PDKT sama Mbak Mirna, tapi sepertinya kita masih ada kendala. Mbak, tolong buatin kopi buat Mas Zul. Kayaknya malam akan semakin dingin nih. Tapi mudah-mudahan rezeki kita hangat ya Mas. Balas Purwanto. Dia pun sengaja mengalihkan pembicaraan. Zulham pun hanya tertawa kecil kemudian menerima gelas kopi dari Mirna, lalu menyeripit kopi yang masih panas dan Zulham meleletkan lidahnya karena kopi yang masih panas. Aduh, benar-benar panas nih perasaan kalian berdua. Sampai-sampai kopi pun bikin lidahku melopor. Zulham pun berseru, dan itu tentu membuat Purwanto dan Mirna tertawa serempak. Tengah asyik mereka bersenda gurau, dari arah pintu masuk terminal sebuah bus datang dan parkir di depan mereka. Kalian langsung cuci ya. Busku kotor banget kehujanan di jalan berdebu sana. Seorang kenet pun langsung memberikan saran agar Zulham dan Purwanto langsung mencuci bus itu. Oke bro, tapi tolong parkir di tempat biasa saja ya. Balas Zulham dan Kernet pun langsung meminta pada sang sopir untuk memarkirkan bus itu. Purwanto dan Zulham meninggalkan gelas kopi mereka dan langsung mengambil perlengkapan pencuci. Aku kerja dulu ya mbak, kata Purwanto kepada Mirna yang disambut dengan senyuman. Iya mas, hati-hati ya. Enggak pakai sayang. Iya apa? Ya itu tadi. Oh sayang maksudmu. Tuh Pur, Mirna sudah ngasih lampu hijau. Hati-hati loh. Purwanto pun hanya tersenyum bahagia dan kemudian dengan ringan dia pun mulai bekerja. Zulham membersihkan atap mobil, sementara Purwanto mulai menjemproti badan mobil. Kalau waktu pertama Purwanto bekerja, mereka masih memakai ember untuk mengambil air, tapi sekarang sudah tidak lagi. Purwanto berinisiatif untuk membeli selang untuk menyemprot, walaupun ember tetap tersedia untuk bagian atap bus. Pas Purwanto berniat menyemprot samping kiri mobil, bagasi yang semula tertutup rapat tiba-tiba terlihat sedikit terbuka. Maka ia pun berniat untuk menutup kembali bagasi itu. Namun ketika hendak ditutup, bagasi seolah tak bisa, sepertinya ada yang mengganjal di dalamnya. Maka Purwanto pun membuka lebih lebar agar dia dapat melihat apakah ada benda yang mengganjalnya. Dan benar saja, sebuah karung goni berisi penuh dengan ikatan pada bagian atasnya. Karung itu sepertinya akan menggelundung keluar, maka Purwanto pun mendorongnya ke tengah. Namun Purwanto terkejut melihat ada bercak merah. Dia pun menyentuh bercak itu dan ternyata masih basah. Diamatinya jari telunjuknya bercak merah itu terasa lengket. Darah. Purwanto pun berseru kaget. Kemudian dia memanggil Zulham yang masih membersihkan atap mobil. Zulham pun turun dan melihat benda itu. Ini darah Pur. Apa tidak sebaiknya kita panggil saja Kernetnya? Ya sudah, nanti aku cari dia. Purwanto pun segera mencari Kernet atau sopir. Namun tak satu pun dari mereka yang ia temui. Mungkin saat itu mereka sudah pulang, pikir Purwanto, kemudian kembali menemui Zulham. Tak ada Kernet atau sopir mas. Mungkin sudah pada pulang. Sebaiknya kita lihat saja apa isinya. Aku khawatir mungkin hewan yang disembelih untuk dibawa ke kampung, tapi malah tertinggal, ungkap Zulham. Dan dengan dada berdebar-debar,
Purwanto pun membuka tali pengikat karung. Astagfirullah, sepertinya ini kaki manusia, Mas. Seru Purwanto membuat Zulham semakin penasaran. Benar mereka melihat sepasang kaki manusia, mungkin kepalanya ada di bagian bawah. Purwanto saat itu mendadak gemetar, begitu pula dengan Zulham. Mereka saling berpandangan dengan pertanyaan yang sulit untuk mereka jawab. Mereka pun mundur beberapa langkah kemudian meninggalkan bus yang tengah mereka cuci. Kedua orang itu kemudian melapor pada petugas keamanan. Apa kalian tidak salah lihat? Tidak, Pak. Justru kami cepat melapor karena kami tidak berani membuka keseluruhannya. Ya sudah, kalau begitu mari kita cek bersama-sama. Sesampainya di dekat bus, mereka pun langsung membuka bagasi. Tapi seperti biasa mereka tak menemukan apapun. Loh, kok kosong? Kemana karung itu? Tadi jelas-jelas ada di dalam bagasi ini. Zulham berkata dengan penuh keheranan. Aneh, kok bisa ya? Purwanto pun menimpali. Petugas keamanan mengecek mengelilingi bus, bahkan sampai ke bagian dalam juga kolong bus. Tapi yang mereka cari tetap tidak mereka temukan. Ya sudahlah, toh kejadian ini bukan untuk yang pertama kali. Terminal ini memang pantas disebut sebagai terminal angker. Bukankah kalian berdua sering melihat hal-hal ganjil dan juga aneh? Sebaiknya kalian lanjutkan saja pekerjaan kalian. Dan kalau ada apa-apa, kalian cepat lapor saya. Jangan bertindak sendiri, ucap kepala keamanan. Lalu dia pun meninggalkan Purwanto dan Zulham yang masih termangu. Bismillah, ayo Pur, kita kerja lagi. Zulham pun mengambil inisiatif untuk melanjutkan mencuci bus itu. Alhamdulillah, tak ada hal yang mengganggu pekerjaan mereka yang selesai. Namun saat itu, perut Purwanto mendadak terasa mulas. Ia pun berpamit pada Zulham yang masih mengelap dan mengeringkan kaca. Purwanto bergegas menuju toilet yang terletak agak ke belakang dari tempatnya. Setelah agak lama di dalam toilet, Purwanto pun keluar dengan perasaan yang lega. Dan ketika ia hendak meninggalkan toilet itu, matanya sempat menangkap sosok seorang yang sudah begitu melekat di hatinya. Benar, itu adalah Mirna. Perempuan itu duduk di bangku panjang dekat kotak amal untuk pengguna toilet. Sejenak Purwanto pun tertegun. Dia memandangi Mirna yang tengah duduk dengan membiarkan rambutnya yang panjang itu jatuh terurai dan sebagian menutupi wajahnya. Kenapa dia duduk di situ? Tanya Purwanto di dalam hati. Namun akhirnya dia pun mendekati perempuan itu dan ikut duduk di sampingnya. Mbak, kok di sini? Nunggu siapa, Mbak? Tanya Purwanto ingin tahu alasan Mirna. Mengapa dia duduk di tempat sunyi hanya seorang diri? Nunggu kamu, Mas, jawab Mirna pelan dan tanpa mengangkat wajahnya. Nunggu aku? Kenapa harus di sini? Bukankah di warung lebih enak? Lagi pula warung tidak ada yang nunggu loh, seloroh Purwanto. Kali ini Mirna pun mengangkat wajahnya, dia tersenyum. Purwanto saat itu menjadi gamang, dia menemukan kejanggalan dalam sikap perempuan di sampingnya. Senyum Mirna tak seindah biasanya, tapi hambar bahkan seperti seranggai. Aku ingin kita berdua, Mas. Aku ingin kamu memeluk aku dengan perasaan kasih sayang kamu, ucap Mirna sambil menatap tajam pada Purwanto. Dada Purwanto semakin berdebar, benarkah perempuan itu ingin ia peluk? Tapi aku malu, Mbak. Aku takut ada yang melihat kita. Kenapa harus malu sih? Atau biarkan aku yang memulai? Mirna pun kemudian merubah posisi duduknya. Kini wajah-wajah mereka pun semakin mendekat. Dan dengan penuh gelora, Mirna pun memeluk tubuh Purwanto yang gemetaran. Dalam hatinya dia tak percaya kalau ternyata Mirna sedemikian nafsunya. Dan mereka pun berjumpa sampai begitu lama. Nyaris terjadi hal yang tak pantas untuk mereka lakukan. Kalau saja seseorang tak menyebut nama Purwanto. Mas Pur, kenapa di sini sendirian? Nanti kesambet loh. Itu adalah suara Supri, si penjaga toilet. Purwanto terkejut. Dia pun cepat merapikan pakaiannya. Anu Mas, jawabnya dengan tergagap. Anu apa, Mas? Sepertinya Mas Pur agak gugup. Kenapa?
Tanya Supri penasaran. Purwanto pun hanya menunjuk Mirna yang kini sudah tak ada lagi di tempatnya. Purwanto celingukan mencari sosok Mirna, namun wanita itu sudah raib entah kemana. Mirna tadi bersama aku di sini, jawab Purwanto dengan gugup. Mbak Mirna ya ada di warungnya, Thomas. Dan gak mungkin dia ke toilet ini. Toh di warungnya kan ada toiletnya. Jangan-jangan. Supri tidak melanjutkan ucapannya. Dia menepis-nepiskan tangannya, sepertinya dia merasakan ada sesuatu yang membuatnya merinding. Jangan-jangan kenapa, Thomas? Tanya Purwanto penasaran. Sepertinya Mas sudah terpengaruh oleh makhluk gaib yang menyerupai Mbak Mirna. Sudah Mas, ayo kita pergi dari sini. Aku takut kalau dia datang lagi. Supri pun langsung membalikkan badannya dan meninggalkan tempat itu. Memang tidak biasanya Supri datang ke toilet pada jam-jam segini. Biasanya paling lambat jam 9 sudah pulang. Namun malam ini dia kembali karena kunci rumahnya yang tertinggal di dekat tembok tempat kotak uang. Purwanto dengan perasaan sedikit menggigil demi mengingat dirinya yang tengah berjumbu dengan Mirna. Purwanto bukan satu ada dua kali bertemu dan melihat hantu sejak dia menjadi pencuci bus di terminal ini. Tapi baru kali ini dia merasa agak takut, karena setidaknya dia telah bersentuhan dengan hantu yang menyerupai Mirna. Akhirnya Purwanto pun dengan langkah gontai segera meninggalkan tempat itu. Dia pun kembali ke warung Mirna. Purwanto melihat Zulham yang sudah menyelesaikan pekerjaannya dan kini nongkrong di warung. Dia juga melihat Mirna yang memandangnya dengan binar-binar keindahan. Namun kali ini Purwanto memandang Mirna seperti masih ragu. Dia takut Mirna yang sekarang dia lihat juga Mirna yang tadi ada di toilet. Bagaimana? Sudah selesai BAB-nya? Tanya Zulham melihat kedatangan Purwanto. Gawat Mas, kata Purwanto mengawali ceritanya. Gawat? Apanya yang gawat, Pur? Purwanto pun langsung mendekati Zulham. Dia pun berbisik pelan membuat Mirna jadi sedikit penasaran. Ada apa Thomas? Kok pakai bisik-bisik segala? Tuh Pur, Mirna kepo sama kamu. Zulham yang menjawab, namun Purwanto hanya tersenyum kejut. Kemudian Purwanto berbisik menceritakan tentang apa yang baru saja ia alami. Pur, kamu ini terlalu terobsesi sama Mirna. Rupanya sampai di toilet pun muncul Mirna, dan sampai duduk berdua-duaan. Zulham pun berkata sambil tertawa. Hah? Jadi kalian lagi ngomongin aku ya? Ayo Mas, jelaskan, aku ini kenapa? Mirna pun bersungut-sungut. Ini loh Mirna, tadi waktu selesai mencuci bus, Purwanto tiba-tiba mau ke toilet. Nah pas mau kembali dia itu melihat kamu duduk sendirian dan orang yang lagi kasmaran. Tentu saja Purwanto deketin tuh cewek yang mirip kamu. Terus aja kamu kayak tukang parkir. Terus ya kalian bercumbu, Mas Raya Pur. Jadi Mas Pur bertemu hantu yang menyerupai aku, lalu berjumbu gitu? Tanya Mirna semakin penasaran. Purwanto pun hanya terdiam, dia malu pada Mirna. Rupanya Mas Pur kamu ini sudah kesengsem berat toh sama kamu Mir. Lanjut Zulham menggoda Purwanto dan Mirna. Purwanto pun semakin malu, dia menahan gemetar di dadanya. Takut kalau Mirna ini menolak dan berbalik mengejeknya. Jadi bagaimana pendapatmu tentang Purwanto Mir? Aku kan perempuan Mas, apalagi sekarang sudah janda. Mendapat seorang suami tentu impianku. Dan kalau saja Mas Pur memang menaruh hati sama aku, ya aku sih oke saja. Asal Mas Pur sudah sendiri. Aku sebagai wanita pasti merasakan betapa sakit hatinya wanita yang terus dimadu. Jadi aku hanya bisa berharap agar Mas Pur bisa kembali memperbaiki keadaan rumah tangganya yang kini dalam kondisi tidak baik-baik saja, jawab Mirna dengan halus. Nah Pur, kamu dengar sendiri toh, Mirna bisa menerima kamu. Seandainya kamu sudah sendiri, sekarang keputusan ada di tangan kamu. Balas Zula mengulang kata-kata Mirna. Purwanto pun saat itu hanya tersenyum getir. Serius mbak, mau menunggu aku? Akhirnya keluar juga kata-kata dari mulut Purwanto. Bukan menunggu Mas Pur, tapi lebih tepatnya menunggu jodoh aku. Baiklah,
Aku juga ingin berusaha memperbaiki hubunganku dengan istriku. Sebab bagaimanapun, aku tak berharap anakku punya bapak tiri. Aku takut moral anakku semakin hancur. Nah, sekarang semuanya sudah clear kan? Sama-sama menunggu kepastian. Sebaiknya kamu bikin kopi lagi aja, Mir. Kemudian mereka pun kembali menikmati kopi dengan camilan goreng pisang. Sudah sebulan ini Purwanto tinggal bersama ayah dan ibunya. Dan sang ayah merasa senang karena kini Purwanto mulai mau turun ke kebun. Dia juga banyak bertanya pada pegawai ayahnya mengenai nama dan jenis sayuran, juga cara menanam dan jenis pupuk yang dipakai. Sudahlah Pur, sebaiknya kamu memulai menjadi petani sayur. Gak sulit toh. Kamu tinggal menyuruh orang untuk menanam. Tak perlu kamu turun tangan sendiri, kata ayahnya Purwanto. Enggak Bopo, mungkin nanti aku akan menirukan Bopo menjadi pengusaha perkebunan. Untuk sementara ini, aku masih berusaha untuk menunggu istriku kembali dulu agar berubah seperti dulu. Apa kamu belum menemui anak dan istrimu? Ini sudah hampir 1 bulan loh. Kamu wajib memberikan nafkah pada mereka. Iya Bopo, aku juga mau ke sana. Walaupun aku ragu kalau istriku mau menerima uang dariku yang tak seberapa ini. Itu haknya. Kalaupun dia tidak mau menerima, berikan saja uang itu pada anakmu. Iya Bopo, aku akan berangkat sekarang. Kamu jangan pakai angkot lagi ya Pur. Apa aku harus pakai sepeda milik Bopo? Pur, sebentar. Ayah Purwanto masuk ke kamarnya. Tak lama dia pun keluar dan memberikan sebuah amplop. Apa ini Bopo? Tanya Purwanto tak mengerti maksud ayahnya. Bukalah. Purwanto pun membuka amplop besar itu. Dan di dalamnya terdapat surat-surat kendaraan bermotor beserta kuncinya. Hah? Apa maksud Bopo? Ini kan surat-surat motor. Punya siapa? Lalu kenapa suratnya ada di Bopo? Motornya mana? Purwanto melontarkan pertanyaan bertubi-tubi. Dia merasa heran dengan isi amplop di tangannya. Motornya ada di lumbung beras. Bopo sengaja menaruhnya di sana agar kamu tidak melihatnya. Dan coba kamu baca surat itu atas nama siapa? Jawab ayahnya dengan ringan. Purwanto pun terkejut setelah membaca surat kelengkapan motor atas namanya. Bopo, apakah Bopo sengaja membelikan motor ini untuk aku? Iya, dan Bopo berharap agar kamu mau menerimanya. Kalau tidak tentu mubazir kan? Untuk siapa motor itu? Sedangkan Bopo lebih suka naik sepeda. Lagi pula ini demi kepentingan kamu. Bopo tak mau melihat anak Bopo satu-satunya hidup dalam kekurangan. Bopo tahu kamu bekerja, tapi penghasilan kamu kan jauh dari kata mencukupi. Walau secara garis besarnya cukup, karena istrimu berusaha mencukup-cukupi. Tapi pada kenyataannya, sekarang istrimu telah berpaling dari kamu. Ya, harapan Bopo semoga kamu belum terlambat untuk memperbaiki keadaan rumah tanggamu. Katakan pada istrimu, jika dia minta semua harta, Bopo akan memberikannya. Untuk siapa harta Bopo kalau bukan untuk anak dan cucuku? Tapi bila ternyata istrimu tetap menolak, itu terserah kamu. Tapi Bopo, aku belum terbiasa membawa motor, apalagi motor baru. Aku selalu berjalan kaki atau naik angkot jika pergi kerja. Sudahlah, Bopo ingin melihat kamu bahagia sebelum Bopo dipanggil Tuhan. Ingat Pur, Bopo dan Simbo sudah tua. Kami berdua ingin kamu dan keluargamu tinggal di sini bersama. Jika kelak kami sakit, tentu kamu bisa dengan cepat menolong kami. Purwanto pun hanya terdiam mendengar kata-kata ayahnya. Dalam hatinya dia membenarkan semua maksud baik ayahnya. Dan demi menyenangkan hati ayahnya, siang itu Purwanto pun mengunjungi anak dan istrinya yang kebetulan sedang mengawasi rumahnya yang tengah direnovasi. Dimas dan Esa agak terkejut melihat kedatangannya. Dan Esa pun hanya memasang muka yang masam, memperhatikan Purwanto yang turun dari motornya. Sombongnya, mau pamer motor baru ya? Kata Esa tanpa memandang wajah suaminya. Ayah, kenapa ayah baru pulang? Apakah sekarang ayah bekerja jauh?
Seru Dimas yang berlari kecil ke arah Purwanto. Namun Aisyah mencegahnya. "Ayo Dimas, jangan dekati dia. Orang itu bukan lagi ayahmu. Dia sudah tidak peduli lagi dengan kita." "Aisyah, jaga kata-katamu. Aku bukan tak ingat pada kalian, tapi kamulah yang sudah tak mau menganggapku sebagai suami kamu. Aku memang tidak butuh kamu, Mas. Sekarang aku sudah kaya. Kamu lihat, aku bisa merenovasi rumah bututmu dan akan menjadi rumah mewah." Kata-kata yang keluar dari mulut Aisyah begitu menohok. Namun Purwanto cukup sabar dalam diamnya. Dan sepertinya Aisyah pun lupa kalau ada beberapa pekerja yang tengah mendengarkan cekcok mulut mereka. "Maaf, aku kesini karena aku merasa punya tanggung jawab. Sebagai seorang suami dan seorang ayah, aku hanya mau memenuhi tanggung jawabku memberi nafkah." Purwanto pun menyerahkan uang hasil ia bekerja selama hampir 1 bulan. "Untuk apa uang receh seperti itu kamu berikan sama aku? Kamu lihat sendiri keadaan aku dan Dimas. Beda jauh kan? Sama pada saat kamu masih di sini." Aisyah pun menepis tangan Purwanto, sehingga uang di tangannya itu berhamburan. Purwanto hanya menarik nafas pendek dan dia pun memberikan uang yang kini berserakan di atas lantai. "Ya sudah, kalau memang kamu tidak mau menerima uang pemberian dariku, ya terserah saja. Tetapi aku sebagai suami dan ayah dari anakku, aku sudah berusaha untuk menafkahi kalian berdua," kata Purwanto. Kemudian dia memandangi anaknya yang dicekal oleh istrinya. "Dimas, kamu baik-baik ya sama ibu? Jangan nakal dan sekolah yang rajin." "Iya ayah, aku tidak pernah nakal. Apalagi sejak aku berteman dengan Casper," jawab Dimas. Dia pun melirik ke arah makhluk kecil berkepala gundul. Makhluk itu terlihat menyeringai pada Purwanto. Sepertinya dia kini sudah tak suka kepada Purwanto yang menolak kehadirannya di rumah ini. Dan tentu saja, para pekerja tidak dapat melihat sosok siluman kecil itu. Hanya saja mereka merasa aneh melihat tingkah Dimas yang seolah tengah bermain dengan seorang temannya. Memang sejak pertama mereka bekerja pun, mereka sering merasa aneh-aneh karena banyak benda bergerak dengan sendiri. Sesekali juga mereka mendengar suara tawa dari seorang anak kecil selain Dimas. Maka tak heran jika mereka saling bekerja secara berkumpul tidak menyebar. Mereka juga sempat mendengar kalau keluarga Purwanto memelihara tuyul. Namun sekarang mereka yakin kalau Purwanto tidak melakukan itu. Mereka malah menitik beratkan pada istri Purwanto, karena mereka sempat curiga dengan perdebatan tadi. "Mas Pur masih bekerja di terminal?" tanya salah seorang tukang yang bernama Bejo. "Iya mas, karena cuma itu pekerjaan aku sekarang." "Memangnya kenapa mas?" "Oh, ndak popo lah mas. Nanti kapan-kapan aku main ke terminal." "Apa kalau malam juga rame mas?" "Ya enggak lah. Kalau malam paling rame sampai jam 9 toh." "Oh iya, aku mau pamit ya. Ada sedikit urusan." "Oh, gege mas, monggo-monggo." Lalu Purwanto pun pergi tanpa bermis pada istrinya. Sekarang sudah jelas kalau istrinya sudah tak lagi membutuhkan dirinya. Lalu untuk apa dia berharap kalau Aisyah akan kembali seperti dulu? Rasanya tak mungkin perempuan yang ia kenal dulu begitu lugu dan menghormati dirinya kini telah jauh. Malam ini sebenarnya Purwanto merasa malas untuk bekerja. Namun bila mengingat wajah dan senyum dari Mirna, dia tidak ada waktu untuk berdiam di rumah. Maka dengan membawa motor dia pun segera pergi ke terminal. Sesampainya di terminal, dia pun belum melihat Zulham. Malah ia ini melihat Bejo, tukang bangunan yang tengah merenovasi rumahnya. Ternyata Mas Bejo itu tidak main-main dengan ucapannya. Dia bilang mau ke terminal. Purwanto pun hanya geleng-geleng kepala. Cerita pun sampai di sini dulu. Tunggu kelanjutan ceritanya di part selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat Kang Restu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.